Amin. Terima kasih Silviana dan teman-teman ya, karena memimpin kita dalam puji-pujian sebentar tadi. Oke, sebelum kita beralih pada isi sebenar kebaktian, saya ingin menjemput kita semua untuk buka kamera kamu dulu. Kita tidak dapat jumpakan, tapi kita boleh ucapkan selamat hari Sabat kepada satu sama lain dan juga mungkin kepada yang di Facebook. Kamu boleh typekan Happy Sabat di ruangan komen untuk kita ya panas-panaskan dulu situasi kan. Kita mau mengucapkan selamat hari Sabat kepada satu sama lain. Oke. Selamat hari Sabat semua. Sabat. Sabat. Sabat Ya. semua. Selamat hari Sabat. Sabat. Yeay. Oke, baiklah. Pembicara kita pada Sabat ini adalah Elder Loran Napitupulu. Beliau bukan berasal. Saya tidak tahu di mana dia berasal dari mana, tetapi ketika ini beliau melayani sebagai ketua gereja di Gereja Advent Jemaat Berkawin. Istrinya bernama Madam Fetty Wenda dan sudah dikurniakan 2 anak, yaitu Michael dan Abel. Oke, so masa ini saya tidak akan lengah-lengahkan, kita akan mendengar renungan yang akan dikongsikan oleh beliau dan bertajuk Diperlukan Waktu. Oke, masa dan tempat ini saya serahkan kepada Elder Loran. Baiklah, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Shalom dan selamat Sabat untuk kita semua. Shalom. Ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pada Sabat ini saya boleh bergabung bersama saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di Penang Adventist Hospital Malaysia. Ya. Ini adalah satu sukacita bagi saya pribadi karena ini yang pertama kali saya boleh bersama-sama bertemu walaupun melalui media Zoom meeting ini. Saya berterima kasih kepada Elder sahabat saya Denny David ya, yang beberapa saat yang lampau menghubungi saya untuk boleh mengambil bagian menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan saya masih kurang fasih dalam bahasa Inggris. Beliau bilang pakai bahasa Indonesia saja bisa dimengerti ya. Jadi itu makanya kenapa saya menerima, karena kalau total bahasa Inggris memang saya ya kurang fasih ya. Paling bahasa sehari-hari, tapi kalau menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa Inggris itu memerlukan tingkat knowledge yang lebih tinggi ya. Terima kasih kepada Elder David dan tentu ini juga izin daripada Elder Elton yang kita komunikasi intens beberapa hari ini untuk mempersiapkan acara kita pada saat ini. Baik, saya izin share screen ya. Ya, saya perkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan. Inilah keluarga saya, keluarga kami berasal dari Indonesia, North Sumatera. Jadi kalau sahabat-sahabatku yang ada di Penang main-main ke Medan itu hanya naik pesawat hanya 30 menit. Silakan nanti hubungi kami ya, bisa bawa jalan-jalan ya keliling-keliling ke Danau Toba ya. Yang mungkin terkenal di Medan ini ya, juga makanan-makanan yang lezat ada di sini. Kalau mudah-mudahan nanti COVID ini reda, silakan nanti sahabat-sahabat yang ada di Penang ini boleh singgah ke Medan ya. Kita Twin City ini dekatnya sebenarnya ya, hanya 30 menit. Kami juga pernah ke Penang tahun 2018 kalau tidak salah.
bertemu dengan sahabat kami Dani David di sana. Sudah melihat juga rumah sakit kita ya, sangat bagus, sangat besar yang ada di Penang, dan kota yang sejuk, kota yang adem, kota yang nyaman untuk ditinggali ya. Sayang karena ada pandemi ini sehingga kami tidak bisa lagi ke sana untuk sementara waktu karena tidak terlalu mahal ya biaya perjalanan dari Medan ke Penang dengan pesawat. Baik, ini keluarga kami, anak saya yang paling besar yang ada baju warna kuning sudah di sekolah mahasiswa musik ya. Ya, sudah ada di perguruan tinggi negeri. Ya, umurnya 20 tahun sekarang. Anak saya yang kedua ini namanya Abelard Jordan, duduk di Senior High School ya, kelas 1. Ya, tadi kita baru ada acara baptisan dan anak saya yang paling kecil ini dibaptiskan hari ini. Jadi saya sangat bersukacita selain dapat melayani di saudara-saudara yang ada di Penang Adventist Hospital ini, juga hari ini adalah hari sukacita karena anak kami yang paling kecil ya telah menerima baptisan pada sahabat ini. Baik, dulu firman Tuhan, saya diberikan waktu ya 30 minutes ya, kalaupun agak lewat sedikit, mohon dimaklumi lah ini jauh ya dari Indonesia menyampaikan firman Tuhan di sini, tapi saya usahakan tidak terlalu lama ya supaya jangan menjemukan atau menjenuhkan. Diperlukan waktu, itu adalah firman Tuhan yang saya mau bawakan kepada kita. Bila kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, tertulis di sana, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita harus sadar, sahabat-sahabatku, orang-orang muda dan juga orang tuaku, saya lihat ada di sini, saya lihat di sini Opa Yeo ya, luar biasa sudah lanjut tapi tekun bersama-sama dengan kita. Kita harus sadar, kita semua ada masanya. Hari ini kita bisa tertawa, ada masanya kita akan menangis. Hari ini kita melihat kelahiran, ada masanya kita melihat kematian. Hari ini wajah saya masih terlihat ganteng, ada masanya nanti wajah saya akan keriput. Hari ini saya dihormati, ada masanya nanti saya tidak dihormati. Semua ada masanya di bawah langit, ya artinya di bumi ini. Tapi kalau nanti di atas langit itu di sorga, tidak ada masanya, ya tetap kekal abadi. Kalau kita perhatikan juga dalam pertumbuhan, ya tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, semua ada waktu-waktunya, ya kan? Semua ada waktu-waktunya. Butuh waktu 9 bulan dari janin menjadi bayi. Butuh waktu 12 sampai 15 bulan dari bayi bisa jalan. Butuh waktu 18 bulan bayi bisa bicara 20 kata. Butuh waktu 70 sampai 120 hari cabai dapat dipanen. Butuh waktu 4 sampai 5 tahun mangga dapat dipanen. Begitu juga dengan pertumbuhan kerohanian kita. Namun, yang menjadi masalah, seringkali kita ingin instan iman kita bertumbuh. Sering kita mencemaskan bahwa iman kita harus cepat bertumbuh. Tetapi Tuhan lebih memperhatikan seberapa kuat iman kita bertumbuh. Sebab Tuhan memandang kehidupan kita dari dan untuk kekekalan. Jadi, semuanya proses. Tuhan tidak terburu-buru di dalam membentuk kita. Sahabat-sahabatku, saya masih ingat waktu kami kecil, papa saya inginkan saya menjadi pengkhotbah cilik. Saya anak yang tertua dari 3 bersaudara. Tetapi sebegitu keras dia mendidik saya menjadi pengkhotbah cilik, saya tidak bisa.
Akhirnya adik-adik saya lah yang menjadi pengkhotbah-pengkhotbah cilik. Saya sangat pemalu, berkeringat dingin kalau sudah disuruh ke depan. Tetapi papa saya berusaha untuk membuat saya bisa karena dia adalah saya anak paling besar. Nah, itulah proses. Tetapi puji Tuhan, setelah tahun bertambah tahun, Tuhan akhirnya membentuk saya menjadi bisa pengkhotbah setelah saya dewasa. Adik-adik saya sudah mulai berkurang untuk bisa berkhotbahnya. Jadi semua proses. Tuhan mungkin membuat saya bisa bertumbuh iman saya setelah mungkin lebih dewasa. Ya. Jadi jangan kita ingin cepat-cepat bertumbuh dengan cepat, tetapi ayo ikutin apa? Ikutin proses daripada Tuhan. Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan bekerja untuk mendewasakan kita penuh, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ingat ya, standarnya adalah kepenuhan Kristus. Prosesnya adalah proses dan cara Yesus. Ini harus kita ingat, saudara. Sebelum Kristus masuk dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan mengurangi kekuatan kita melalui masalah-masalah yang tidak dapat kita tangani. Ada sebagian orang membuka pintu, tetapi kebanyakan melawan dan mempertahankan diri. Jangan lupa, saya mau garis bawah. Masalah, problem adalah cara Tuhan juga di dalam menguatkan kedewasaan iman kita. Bagi sahabat-sahabatku yang mempunyai masalah saat ini, jangan berkecil hati. Karena itu adalah juga bagian dari Tuhan. Pada masa kini kita sering terobsesi dengan kecepatan. Ya, fast food, ya, makan makanan fast food. Ya. Banyak di mana-mana. Tetapi Tuhan lebih tertarik pada kekuatan dan kestabilan daripada kecepatan. Kita ingin perbaikan, jalan pintas, solusi kilat. Kita menginginkan khotbah, seminar, dan mujizat yang segera menyelesaikan semua dari rasa sakit karena bertumbuh. Tetapi ingat, kedewasaan sejati bukanlah hasil dari pertumbuhan instan, namun perlahan, tapi pasti. Seringkali saya dulu kalau berdoa itu, maunya besok langsung dijawab Tuhan. Maunya minggu depan langsung dijawab Tuhan. Saudara-saudara mungkin yang berdoa supaya dapat jodoh, saudara ingin cepat segera dapat jodoh. Saudara yang mungkin sedang mencari pekerjaan, saudara ingin cepat dijawab Tuhan agar mendapat pekerjaan. Tetapi terkadang ketika sedikit lebih lama jawaban doa kita, kita langsung kecewa kepada Dia. Karena kita ingin cepat pintas, kita ingin cepat Tuhan itu turun tangan. Padahal kita tidak tahu bahwa Tuhan mau melihat karakter kita itu lebih dahulu. Mendidik kita untuk kekekalan. Sekarang pertanyaan, mengapa diperlukan waktu yang lama? Ya. Mungkin kita kadang-kadang berpikir, why? Ya, diperlukan waktu yang lama. Ingat saudara-saudara, Yesus tidak tergesa-gesa mengembangkan para muridnya. Ingat juga saudara, Tuhan membuat bangsa Israel berkeliling 40 tahun memasuki tanah perjanjian. Dia bisa saja mengantarkan bangsa Israel itu dalam 1 hari saja bisa. Menerbangkan bisa saja. Tetapi dia harus membuat bangsa itu berkeliling karena dia melihat karakter bangsa Israel itu tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Dia membuat proses untuk bangsa itu. Pertama jawabannya adalah kita adalah pelajar yang lamban. Kita harus akui kita adalah manusia yang lamban. Sejarah bangsa Israel menunjukkan betapa cepatnya kita melupakan pelajaran yang diberikan Tuhan. Dan betapa cepatnya kita kembali kepada pola lama perilaku kita. Kita memerlukan pengulangan yang terus-menerus. Itu makanya jangan pernah bosan membutuhkan firman. Jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan. Jangan pernah bosan mengikuti jum-jum yang baik seperti ini, sahabat-sahabatku. Karena kita ingin terus-menerus. Karena kita manusia yang cepat lupa. Kita ingin terus-menerus diulangi firman Tuhan. Jangan pernah bosan mendengar kisah Daniel yang mungkin terus-menerus engkau dengar. Jangan pernah bosan mendengar kisah Yunus yang mungkin terus-menerus engkau dengar. Karena kita memang pelajar yang lambat. Yang kedua, saudara, kita harus akui
kita adalah manusia yang selalu merasa diri benar. Tidak ada satupun di antara kita yang suka disalahkan, bukan? Kalau ada sesuatu yang salah, kemudian kita ditimpakan kesalahan, kita, oh bukan saya, yang bikin salah itu si Anu. Tetapi saudara, ketika kita mengizinkan Tuhan dalam diri kita, menyoroti kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan kita, penundaan kita dengan terang kebenaran Tuhan, maka kita dapat mulai menyelesaikan. Kita harus bersikap rendah hati dan mau diajak. Semakin keras kita, saudara, semakin tinggi rasa diri benar kita, proses kita akan semakin lama. Proses kita akan semakin lama dibentuk Tuhan. Tetapi semakin kita mau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, proses kita akan lebih cepat. Yang ketiga, kenapa diperlukan waktu adalah karena pertumbuhan kita sering menyakitkan dan menakutkan. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan, dan tidak ada perubahan tanpa ketakutan atau kehilangan, dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Namun seringnya kita dibungkus dengan membangun identitas diri dan berkata, saya memang begitu, dari sananya sudah begini, sudah susah saya berubah, kalianlah yang mengerti aku. Sahabat-sahabatku, saya mengingat beberapa tahun yang lalu di pekerjaan saya pernah didemosi, diturunkan jabatan. Tuhan ternyata melihat bahwa saya ini adalah orang yang mudah tersinggung, mudah marah. Saudara tahu bagaimana cara Tuhan mendidik saya? Dia pertemukan saya dengan orang-orang yang membuat saya mudah tersinggung. Dipertemukan saya dengan pimpinan-pimpinan yang suka merendahkan saya. Ternyata Tuhan mau mendidik saya agar saya mampu keluar dari sifat mudah tersinggung saya. Di gereja juga kadang dipertemukan Tuhan. Di pekerjaan dipertemukan Tuhan dengan orang seperti ini. Selalu salah mengerti tentang yang saya maksud, kemudian marah, tersinggung, blokir saya dan sebagainya. Ternyata itu untuk saya, untuk mendidik yang namanya Loran Napitupulu ini menjadi pribadi yang punya mental yang kuat, pribadi yang bisa melepaskan diri dari kemudahan tersinggung. Puji Tuhan, saya harus akui, hari ini kalau bukan Tuhan yang mendidik saya dan memasukkan saya ke sekolah mudah tersinggung, maka saya tidak akan bisa lepas dari itu. Tapi puji Tuhan, sifat itu sudah semakin berkurang di dalam diri. Memang menyakitkan, saudara. Sekolah Tuhan itu memang menyakitkan, menakutkan, ada rasa sakit yang luar biasa. Tapi kalau saudara mau dibentuk olehnya, maka saudara akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama seperti tanaman ini, kalau saudara menanam pohon buah-buahan, ada kadang ranting itu yang harus kita patahkan, yang kita potong, supaya tumbuhan itu akan semakin. Memang menyakitkan bagi pohon itu. Tetapi kalau tidak demikian, pohon itu tidak akan besar dan berbuah yang manis. Saudara, kita harus membiasakan yang keempat. Ingat, saudara, karakter kita adalah keseluruhan dari kebiasaan kita. Kita tidak dapat berkata bahwa kita adalah orang baik kecuali kita biasa berbuat baik. Bahkan kita menunjukkan kebaikan tanpa berpikir. Ini, saudara. Jangan cap diriku adalah orang baik, kalau tidak kita biasa berbuat baik, bahkan tanpa berpikir, otomatis kita berbuat baik. Itu baru disebut orang baik. Ya, jadi orang baik adalah orang yang sudah biasa berbuat baik, bahkan tanpa berpikir. Dia lihat ada orang susah langsung membantu. Dia lihat ada orang yang malah langsung membantu. Dia lihat ada orang minta tolong uangnya pas-pas, dia langsung kasih. Tanpa berpikir. Itulah orang baik. Dan karakter itu dimulai dari kebiasaan. Kalau saudara biasa-biasakan berbuat baik, suka menolong, maka karakter itu akan menjadi bagian. Jangan berkata kita adalah orang jujur. Kalau hanya sekali saja kita terbukti, namun tidak biasa dalam hidup kita sehari-hari, orang jujur. Oh, mungkin saudara orang jujur di rumahmu, tapi di pekerjaanmu kau menipu, korupsi. Kau bukan orang jujur. Orang jujur adalah dimanapun dia berada, dikasih tugas tanggung jawab apapun besar dan kecil, dia tetap menunjukkan kejujuran. 1 Timotius 4:15 berkata, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara maju, berkembang, berubah, terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan benar.
Kesimpulan pelajaran kita. Yang pertama, saudara, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak merasakan. Ingat, saudara, aliran air yang lamban dan stabil akan mengikis batu-batu karang besar keras menjadi kerikil-kerikil. Seringkali Tuhan membuat proses kita lambat. Seringkali Tuhan membuat proses kita begitu terus. Ya, ada masalahku lambat dia selesainya. Kok aku menghadapi orang-orang yang selalu menjengkelkannya? Kok saya ini ketemu sama orang-orang yang suka menyakiti ya? Itu adalah bagian dari Tuhan sedang mengikis, mungkin mengikis kesombonganmu, mungkin mengikis kemudah tersinggunganmu. Accept itu, saudara. Karena itu cara Tuhan bekerja. Pernah saya membaca sebuah tulisan, sahabat yang terbaik adalah sesungguhnya musuh. Kenapa? Karena musuh melihat kita secara utuh, melihat kelemahan kesalahan kita secara detail, saudara. Kalau sahabat, wah, saudara, kalau tanya sahabat, gimana menurutmu tentang saya? Dia akan, oh kau orang baik, kau orang, dia akan puji-puji. Nggak mungkin sahabat itu bilang, kau ini kotor orangnya, kau ini jelek, kau ini mudah tersinggung. Jarang itu. Jadi, belajarlah kepada musuhmu. Sering-seringlah mendengar gosip tentang engkau dari musuh-musuhmu. Sehingga itu bisa memperbaiki dirimu untuk menjadi lebih baik. Benih pohon tarbantin menjadi pohon yang tinggi dan besar serta kuat perlu ratusan tahun. Kalau Tuhan sedang memprosesmu, terus-menerus kau punya masalah dari tahun ke tahun, itu adalah sedang Tuhan membentukmu menjadi pohon tarbantin, saudara-saudara. Tuhan ingin kau menjadi pohon yang besar, bukan pohon yang kecil. Semakin banyak persoalan yang kau hadapi, penderitaan yang kau hadapi, sesungguhnya Tuhan sedang membuat kau menjadi pohon yang besar. Bukan pohon mangga yang kerdil, tapi pohon terbantin. Sering kali Tuhan menggunakan masalah, luka dalam proses perubahan, menjadikan kita manusia yang kuat dan tangguh. Kedua, bersabarlah terhadap Tuhan dan diri sendiri. Salah satu frustasi hidup adalah jadwal Tuhan jarang sama dengan jadwal kita. Kita sering tergesa-gesa, tetapi Tuhan tidak. Kita sering frustasi dengan kemajuan hidup yang kelihatannya lambat, namun Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Ia memakai seluruh waktu kehidupan kita dalam menyiapkan kita dalam kekekalan. Perhatikan Musa, saudara. Tuhan bersabar membentuk Musa selama 80 tahun menjadi pemimpin dan yang kekal, yang hebat. Dan hidup dia sekarang sudah ada di surga. 40 tahun. 40 tahun dia di Mesir, kemudian 40 tahun dia di padang gurun. Baru setelah itu dia menjadi pribadi yang kuat selama 40 tahun. Tuhan sabar. Dia didik Musa ini. Sehingga tidak heran Musa menjadi manusia yang paling lemah lembut. Manusia yang tidak lama-lama kematian menahan. Hanya 1 hari. Setelah itu dia diangkat oleh Tuhan. Karena Musa berhasil melewati masa-masa sulit. Jadi saudara, kalau kita baru 1 tahun, 2 tahun menghadapi persoalan, 1 tahun, 2 tahun kita mungkin dipecat, 1 tahun, 2 tahun kita mungkin menghadapi tekanan dari orang lain, diejek dari orang lain. Kecillah itu, saudara-saudara, kalau kita putus asa. Kalau kita terus marah-marah, kemudian kita langsung marahi Tuhan dan sebagainya. Biasakan aja diri kita ini dididik oleh penderitaan dan kesulitan, supaya kita menjadi emas tulen, saudara. Kemudian, orang-orang yang berjiwa besar tumbuh dalam pergumulan dan badai, serta musim-musim penderitaan. Ya, kalau saudara mau menjadi orang besar, ingat ayat ini. 1 Timotius 1:4. Jagalah supaya ketabahan hatimu terus berkembang, sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna, serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Tuhan minta apa? Tabah. Tabahkan hati. Jagalah supaya hatimu tabah. Ya? Karena itu menuju kepada apa? Kesempurnaan. Filipi 1:6 dalam terjemahan bebas edisi 2 mengatakan, mengenai hal ini aku yakin sepenuhnya itu, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ingat saudara, Yesus tetap campur tangan dalam hidupmu. Sekalipun kau dicerca, dihina, engkau sudah melakukan pekerjaan yang baik ini, di rumah sakit contohnya, engkau sudah menjadi perawat yang baik, tetapi pemimpin mungkin tidak menilai dengan baik. Sabar, tabah. Jangan terus putus asa, jangan terus bilang, ini nggak benar, nggak saya pemimpin nggak benar, ya udah saya pindah dan seperti itu. Biasakan tabah, karena ada Yesus yang meneruskannya, yang bersama-sama dengan kita sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Kiranya
firman Tuhan pada Sabat ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya sudah tadi menyaksikan bahwa saya juga bisa hari ini, teman-teman, seperti ini, menjadi ketua gereja, menjadi pemimpin di perusahaan. Tidak segampang itu, saudara. Dia bentuk dari kecil. Dia latih saya menjadi pribadi yang kuat. Dia pertemukan saya dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang suka mengejek, menghina, menurunkan, sebagainya. Tetapi ketika saya bisa melewatinya, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Persoalan apapun yang sahabat-sahabatku sedang alami saat ini, baik yang menyaksikan di Zoom meeting maupun di Facebook, percayalah saudara-saudara, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam Roma katakan mendatangkan kebaikan, bukan malapetaka. Kalau kita percaya kepadanya, kalau kita berserah kepadanya, kalau kita datang dengan rendah hati kepadanya, dibentuknya, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang berbeda mungkin dengan teman-teman kita yang tidak pernah mengalami masalah, yang tidak pernah mengalami sakit penyakit, yang tidak pernah mengalami ejekan hinaan, yang tidak pernah difitnah, dikhianati. Saudara akan berbeda. Saudara akan lebih cepat mengampuni, saudara akan lebih sabar, saudara bahkan sanggup memberikan nasihat, tuntunan kepada orang lain, karena engkau sudah mengalami itu terlebih dahulu. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat sabat. Amin. Terima kasih untuk renungan yang sangat-sangat dalam maksudnya ya. Jadwal Tuhan pasti yang terbaik. Oke, saya serahkan saat ini kepada pemimpin lagu kita untuk menyanyikan satu lagu sebelum kita menutup pakaian kita. Amin. Mari kita sambut renungan tersebut dengan satu lagu penutup yang bertajuk Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidupku, aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidup selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Saat ini saya ingin menjemput Elder Loran untuk doa penutup. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Pada sore hari Sabatmu ini, hamba-Mu boleh bersama-sama dengan orang-orang muda, perawat yang ada di
Penang Adventist Hospital Malaysia untuk beribadah kepadamu, memuliakan Engkau, dan mendengar firman. Bapa di sorga, kiranyalah firman yang sudah hamba-Mu sampaikan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang menyaksikan di Facebook. Agar kiranya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Waktu-waktu yang Kau berikan di dalam mendidik kami, proses apapun yang sedang kami alami, mungkin itu pahit, menyakitkan, tetapi biarlah itu kami sadar, memang perlu waktu bagi kami untuk bertumbuh iman kami semakin dekat kepadamu. Bapa di sorga, apapun beban yang sedang kami hadapi, saudara-saudaraku hadapi ini, ingatkan kami Tuhan, ada Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan jalan keluar terhadap setiap persoalan-persoalan kami. Memberikan kepada kami kekuatan iman. Dan berkatilah semua yang sudah hadir ini. Apapun pekerjaan dan profesinya. Berkati mereka di dalam pekerjaan. Berkati mereka dalam keluarga. Berkati suami, istri, anak-anaknya. Berkati mereka barangkali dalam pergumulan, dalam kesehatan, sembuhkan sakit penyakit. Dalam pergumulan keluarga, berikan kebahagiaan sukacita. Pergumulan ekonomi, pergumulan mencari jodoh pasangan, berikan juga pasangan yang tepat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama. Berkatilah juga rumah sakit Tuhan ini, supaya boleh berkembang dengan baik, khususnya membawa banyak jiwa-jiwa mengenal kasih dan kebenaran Tuhan. Berkati sahabatku Dani David yang sudah mengajak bergabung bersama-sama. Berikan kebahagiaan dan sukacita. Demikian juga Elder Elton yang sudah menghubungi dan memberikan waktu ini, berkati juga hamba Tuhan ini bersama keluarga. Dan yang sudah menjadi MC, yang berpartisipasi dalam lagu pujian dan sebagainya. Berkati juga semuanya Bapa, supaya kiranya sahabat ini kami boleh bersukacita oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu bila ada dosa kami Tuhan. Kata-kata kami dalam penyelenggaraan acara ini kurang berkenan kepada. Ampunilah kami, supaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, dan berkat kasih karunia-Mu menjadi bagian kami. Berikanlah berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan memberkati kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada yang sudah menyertai kebaktian